Pemirsa, sidang lanjutan perkara penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa hari ini menghadirkan dua, yakni saksi dari BNN dan ahli pidana. Untuk mengetahui jalannya sidang, kami sudah terhubung dengan jurnalis MJN Marcelina Tumondo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selamat siang, Marcel. Apa saja poin penting yang disampaikan dalam keterangan pemeriksaan saksi hari ini? Gema, dalam persidangan yang tadi berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam, baru meminta keterangan dari satu ahli, yakni ahli dari BNN. Ia didalami beberapa poin penting, terutama yang bisa menjelaskan terkait dengan perkara dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret Teddy Minahasa. Ada beberapa poin yang sudah kami catat. Yang pertama, tadi dari pihak majelis hakim dan juga jaksa khususnya mendalami soal mekanisme pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika yang lazim atau seringkali bahkan juga diatur dalam undang-undang untuk bisa dilakukan oleh penyidik. Ahli menjelaskan bahwa ada dua mekanisme khusus dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika. Yang pertama adalah undercover buying atau pembelian secara terselubung, dan yang kedua adalah control delivery atau penyerahan narkoba yang diawasi. Tujuannya adalah untuk menangkap si pembeli narkoba tersebut. Lalu dari penjelasan dua hal ini didalami lagi bagaimana prosedur untuk melakukan dua cara mekanisme pengungkapan itu. Dan ahli mengungkapkan bahwa harus disertai dengan surat perintah yang sah. Biasanya kalau sudah diputuskan untuk melakukan operasi khusus undercover atau kemudian control delivery ini menurut ahli adalah sebuah operasi yang terencana, bahkan operasi yang juga berisiko untuk seorang anggota polisi yang menyamar begitu dalam sebuah sindikat kepolisian, sehingga surat perintah lazimnya ini diberikan di awal atau sebelum operasi tersebut dilakukan, bukan setelah operasi atau saat operasi itu dilakukan. Lalu poin yang kedua tadi didalami, kalau ada istilah undercover buying atau pembelian terselubung, apakah ada kebalikannya undercover selling atau penjualan secara terselubung untuk mengungkap sebuah kasus narkoba. Dijelaskan oleh ahli narkotika bahwa untuk undercover selling ini adalah praktik atau mekanisme yang tidak lazim dilakukan, bahkan tidak boleh sebenarnya dilakukan, karena sebuah barang bukti narkotika ini harus segera dimusnahkan, diatur dalam undang-undang. Dimusnahkannya ini paling lama adalah selama 1 minggu, atau kalaupun diperpanjang adalah selama 2 minggu saja. Lalu barang bukti narkotika ini selain harus dimusnahkan, aturannya adalah hanya bisa disisihkan untuk kebutuhan dihadirkan sebagai barang bukti persidangan atau untuk kebutuhan edukasi, pendidikan, yang mana mekanismenya ini juga sangat ketat diatur, harus ada berita acara yang sangat mendetail. Lalu yang ketiga tadi didalami dalam persidangan adalah soal informan, bahkan juga tadi didalami pengetahuan ahli soal cepu. Apakah ini menjadi istilah yang biasa digunakan oleh penyidik dalam pengungkapan kasus narkoba? Menurut ahli, istilah informan atau cepu dalam bahasa yang informal biasa dilakukan atau lazim dilakukan, bahkan juga boleh dilakukan atau diikut sertakan dalam sebuah pengungkapan narkoba selama ada dasar yang sangat kuat dari pihak kepolisian untuk mengikut sertakan seorang informan dalam sebuah operasi pengungkapan narkoba. Dan hal itu pun menurut ahli tadi tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dan dalam kaitannya dengan upaya menjebak seorang informan, ditanyakan juga ke ahli, dan ahli menjawab untuk kata menjebak atau upaya untuk penjebakan ini sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh kepolisian, karena hal ini dalam rangka menjebak seseorang bisa jadi berpotensi melanggar hak asasi dari seorang informan tersebut. Sebenarnya mengapa kemudian hal-hal tadi ini diungkap atau didalami dari seorang ahli narkotika? Karena kalau kita melihat konstruksi perkara dari Teddy Minahasa ini, karena dugaan paling utamanya adalah ada tindakan menyalahgunakan barang bukti narkotika jenis sabu, yang mana upaya untuk menyalahgunakannya ini melibatkan ada sebanyak 5 kilogram barang bukti sabu yang menurut pembelaan dari Teddy Minahasa adalah tujuannya untuk menjebak. Dalam hal ini adalah menjebak Linda Pujastuti, yang mana ia merupakan seorang informan dari tim pengungkapan narkoba yang biasa dipimpin oleh Teddy Minahasa.
Di sisi lain, kalau kita melihat tanggapan atau pendalaman pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa, mereka mencoba untuk menggali perihal menggunakan barang bukti untuk upaya kontrol delivery atau untuk upaya penyerahan yang diawasi. Nah, kalau menurut pihak kuasa hukum terdakwa, tadi khususnya disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea bahwa ia menyebut tidak diatur secara spesifik sebetulnya ketika seorang penyidik atau polisi ini menggunakan barang bukti yang sudah disita sebagai upaya untuk memancing seorang buyer atau pembeli narkoba ini. Menurut kuasa hukum terdakwa, hal itu tidak diatur dalam undang-undang, sehingga kalau tidak diatur maka tidak bisa dikenakan pidananya terhadap seorang terdakwa, atau dalam hal ini adalah kepada Teddy Minahasa. Dari pihak kuasa hukum juga menilai bahwa dalam proses penggalian tadi ada beberapa hal yang kurang jelas atau kurang bisa dijelaskan oleh ahli narkotika Ahwil Lutan yang dihadirkan. Kita simak bersama berikut ini tanggapan dari kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa soal berjalannya persidangan tadi. Memang ahli ini kurang paham dari segi hukum secara substansi. Ya, penafsirannya dia kurang paham. Ya, jadi kita harus kasih contoh-contoh di mana pada dasarnya dia mengatakan bahwa kalau barang sitaan itu pada akhirnya bisa dipakai untuk menjebak untuk tujuan yang dapat dibenarkan. Ya, misalnya seorang kurir, barangnya sudah disita, narkobanya sudah disita, tapi untuk menangkap bandarnya, barang yang disita ini bisa dipakai lagi untuk menjebak si bandar ini. Barang yang sudah disita ini bisa dibawa lagi untuk menjebak. Itu menurut dia tidak melanggar hukum karena tujuannya kan untuk penjebakan. Ya, itu kira-kira inti pokoknya. Tidak melanggar hukum atau itu tidak diatur, Bang? Kalau tidak diatur berarti tidak melanggar hukum, dan kebetulan juga itu tidak didakwakan di sini. Tidak ada si terdakwa ini tidak didakwa atas memakai barang sitaan untuk penjebakan. Ya, dia didakwakan memerintahkan anak buahnya untuk transaksi narkoba. Padahal 3 minggu sebelum si Kapolres ini melakukan transaksi narkoba, si jenderal ini sudah perintahkan tarik semua barang, musnahkan. Gema dan juga pemirsa, tadi satu poin yang kurang bisa didalami dalam persidangan atau tidak dapat dijelaskan oleh ahli adalah soal unsur-unsur pasal yang didakwakan, yakni pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika yang menjerat para terdakwa. Harapannya nanti untuk unsur-unsur pasal ini dapat dijelaskan dari ahli berikutnya yang akan dimintai keterangan pada sekitar pukul 13.30 menurut jadwal persidangan. Karena tadi ketika ditanyakan kepada ahli narkotika, ia tidak dapat menjelaskan secara runut ya untuk unsur-unsur yang didakwakan dalam kasus ini. Kita akan nantikan selanjutnya persidangan untuk ahli pidana, memeriksa ahli pidana di pukul 13.30. Gema. Terima kasih Marcelina Tumondo atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.